Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian, calon wisudawan periode 123. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dan siap menghadapi dunia setelah perkuliahan. Nah, oke, baik. Pada hari ini teman-teman semua gitu ya, dari calon wisudawan UM tahun periode 123 tahun 2023. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tidak sabar menyambut hari baru gitu ya. Setelah wisuda, saya mau ngapain? Saya akan melakukan kegiatan apa nih? Saya mau kerja, saya mau kuliah lagi, atau saya mau berwirausaha? Nah, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Nah, hari ini alhamdulillah gitu ya, terima kasih kepada IKUM memberikan pembekalan buat teman-teman sekalian gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa jadi inspirasi teman-teman yang akan bisa menjadi sukses story untuk teman-teman ke depan gitu. Baik, mulai pagi ini saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadel MPD untuk memberikan opening speech sebagai pembekalan untuk teman-teman sekalian yang akan lulus di periode 123 ini. Pada Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadel, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narasumber kali ini lengkap. Ya, lengkap. Kalau kita merujuk kepada IKU, ya indikator kinerja utama 1, IKU 1, Mbak Gama pasti tahu itu ya itu harapannya alumni kita itu ya bekerja secepat-cepatnya sebelum 6 bulan pada saat 6 bulan lulus. Jangan sampai dapat pekerjaan tapi 3 tahun lagi setelah lulus, enggak. Tapi sebelum masa tunggu 6 bulan lulus itu sudah dapat pekerjaan. Nah, yang kedua adalah menciptakan pekerjaan, namanya berwira swasta. Atau yang ketiga, melanjutkan studinya ke S2 atau ke S3. Nah, ini saya kira narasumbernya amat komprehensif, amat lengkap untuk bisa memberikan bekal kepada adik-adik calon wisudawan ini bagaimana memasuki jalur 1, IKU 1A, IKU 1B, IKU 1C. Menjadi wisudawan ke 123 tahun 2023 ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena saudara lulus dari kampus dengan predikat akreditasi unggul. Tentu ini membawa implikasi positif yang luar biasa pada saat Anda melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan ternama karena akreditasinya unggul. Pasca lulus dari perguruan tinggi akan banyak tantangan yang akan saudara hadapi. Banyak pertanyaan yang harus saudara jawab dan siapkan jawabannya. Setelah lulus dari perguruan tinggi inilah dunia yang sebenarnya dan harus saudara hadapi. Bagaimana kita bisa explore, kita bisa memberikan atau yang tadi sebagai
mengupgrade diri kita, wawasan kita, pengetahuan kita. Ya kita pasti di dalam hidup ini ketika masih muda, ketika kita masih belum masih masuk ke perguruan tinggi, itu kita punya obsesi-obsesi, dan itu kita juga punya idola-idola orang sukses. Saya ingin jadi ini, saya pengen jadi ini, seperti itu. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang menginspirasi dan memotivasi kita apabila kita kemudian bisa bertemu dengan orang-orang itu, atau paling tidak atau at least kita bisa mengikuti. Kalau saat ini kita bisa melihat di podcast-podcastnya, di dialog-dialog di mana dia ada, di saat wawancara dan sebagainya, itu pasti kita akan tahu lebih dalam tentang trajektori dari orang tersebut untuk menjadi sukses. Nah, itu menurut saya adalah hal yang penting gitu untuk kita lakukan, untuk bisa memberikan tambahan improvement, tambahan kawasan, memberikan kognisi kepada kita, sehingga kita punya banyak ilmu yang itu saya kira menjadi sesuatu yang secara kolektif akan berakumulasi pada kecerdasan emosional dan kecerdasan rasional, sehingga kita tidak hanya memiliki keterampilan hard skill, tapi kita juga memiliki soft skill, karena kita sudah bisa memoderasi antara yang rasional dan emosional di spektrum berpikir yang lebih punya kecerdasan spiritual. Next. Nah, untuk semuanya tentu kita harus melakukan sebuah keberanian, karena itu masih muda. Karena masih muda, kita tentunya masih punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, sehingga ketika kita mengalami kegagalan karena kita memilih cara yang salah, sebenarnya sukses itu, pilihan yang benar itu, kita mengambil opsi yang benar itu ketika kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya itu mengambil keputusan yang salah. Jadi keputusan yang benar itu berangkat dari keputusan yang salah, didasarkan pada keputusan yang salah yang dilakukan pada hal-hal sebelumnya. Coba bayangin teman-teman, kalau kita lihat peta tadi Google Maps, kalau kita sudah punya petanya, kita bisa lihat di situ. Di dalam peta itu biasanya dicantumin apa tuh? Ada jarak, betul? Ada waktu. Jadi kita jauh bisa lebih efektif ketika kita ingin mencapai tujuan itu. Nah, peta ini kaitannya dengan tujuan, teman-teman. Kaitannya dengan tujuan. Pertanyaan saya adalah, ini tadi kan kita sudah mencari tahu nih apa potensi terbaiknya kita, apa passion kita. Yang kedua adalah kita lihat kita mau kemana sih kita mau jadi apa sih. Nah, itu kita tujuannya dituliskan, dituliskan, dan kalau bisa besar teman-teman, terukur sesuai dengan kaidah ini teman-teman, sesuai dengan kaidah SMART goal ini. Oke, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kenapa teman-teman? Spesifik. Kenapa spesifik? Contoh, misalkan nih, kalau tidak spesifik dan tidak terukur teman-teman akan kesulitan untuk mengevaluasi. Contoh, saya mau tanya, saya besok mau bangun pagi, itu sudah spesifik belum ya? Yuk ketik di kolom chat. Udah spesifik belum? Saya besok mau bangun pagi. Spesifik belum kira-kira? Belum ya? Karena jam 10 itu lebih pagi daripada jam 12, betul? Iya. Jadi spesifik dan terukur ini gimana? Saya besok mau bangun jam 5 pagi. Itu spesifik dan terukur. Kalau saya bangun jam 4, wah berarti saya bangun lebih pagi. Tapi kalau saya bangun jam 6, saya terlambat. Bisa dievaluasi. Itu ya. Apa-apa yang nggak bisa diukur, nggak bisa diatur. Itu. Oke ya. Jadi setelah kita menemukan potensi kita apa, lalu kemudian goals-nya kita mau kemana. Lalu di breakdown, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu. Oke, kalau tadi bekerja di perusahaan mana? Kita udah riset dulu dong, perusahaan mana, kita mau kemana sih? Perusahaan mana, apa yang mereka butuhkan, apa skill yang mereka butuhkan dan kita ada gitu. Dan apa yang kita bisa tunjukkan portofolio dan value-nya kita agar perusahaan itu bisa memilih kita. Jadi sapi ungu tadi, gimana caranya? Oke, sip.
Nah, proses yang dilalui apa aja sih? Yang pertama, penemuan identitas diri atau jati diri di tengah realitas kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, proses menemukan passion. Tadi kan sempat disinggung ya masalah passion oleh Pak Aan ya, terkait dengan gairah atau apa yang kita sukai. Sebenarnya kita tuh berkarya di bidang apa sih? Sebenarnya skill apa sih yang pengen kita gali? Kemudian yang ketiga adalah proses implementasi. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tadi yang dibahas oleh Pak Muhlas juga ya itu ya. Dan proses-proses lainnya. Nah, saya pengen mengucapkan 2 kalimat ke teman-teman. Yang pertama, selamat atas gelar barunya sebagai fresh graduate dan selamat sudah menuntaskan satu proses dari S1 atau S2 atau S3 ini. Dan saya akan mengucapkan semangat untuk menghadapi realitas-realitas kehidupan yang akan dihadapi setelahnya. Nah, ketika fresh graduate itu, kita tuh kayak berada di persimpangan jalan dan harus memutuskan dengan cepat kira-kira jalan mana yang diambil dan dipilih. Apakah jalan itu mau bekerja atau menikah atau berwirausaha atau lanjut S2 gitu ya. Nah, itu menimbulkan suatu dilema. Nah, 2 alasan dari beberapa survei yang sudah saya baca di penelitian-penelitian sebelumnya, itu 2 alasan dilema oleh fresh graduate itu ada 2. Yang pertama adalah tidak punya target. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Aan kalau misalnya kita tuh seharusnya punya goals dalam diri kita gitu. Nah, tidak punya target ini berkaitan dengan apa? Dengan siapa kita di masa depan. Kayak apa sih target 5-6 tahun ke depan. Kemudian apa yang kita perjuangkan dalam hidup dan apa tujuan hidup kita. Itu harus mulai kita rangkai dari sekarang. Nah, kalau misalnya kita nggak punya target, nanti ujung-ujungnya adalah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Oh, temanku yang baru lulus udah bisa lanjut S2 nih, udah bisa kerja di sini, udah diterima kerja di sini. Nah, itu nanti justru akan membuat insecurity dalam diri. Sebagai ucapan terima kasih dengan tulus dari Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, saya Sekjen IKUM mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat IKUM menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada 3 narasumber kita yang semuanya alumni kita, alumni yang hebat-hebat, dengan berupa sertifikat. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan berguna bagi ketiga narasumber, dan juga moderator nanti jangan khawatir juga nanti mendapatkan sertifikat beragama. Yang pertama, sertifikat kami berikan kepada Mas Aan. Mas Aan, para karuniawan, para setia, tolong diterima Mas Aan. Ini kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali sertifikat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah deretan sertifikat yang dimiliki oleh Mas Aan selama ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Aan. Selanjutnya sertifikat dari Pengurus Pusat IKUM kami serahkan kepada Bapak Muhammad Nur Mukhlas SPD MSI, alumni UM yang juga merupakan Direktur Utama PDAM Kota Malang. Saya lebih mudah menyebutnya PDAM Kota Malang, Pak Tugu Tirta itu agak susah begitu ya. PDAM Kota Malang gitu. Air mati PDAM gitu ya. Kalau air mati nanti ya, adik-adik ya, ingat Pak Mukhlas di Kota Malang. Jadi bisa langsung DM Pak Mukhlas. Mohon diterima sertifikat dari Pengurus Pusat IKUM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan. Terima kasih. Dan tidak kapok ini untuk menjadi narasumber pada pembekalan calon wisudawan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IK. Selanjutnya sertifikat juga saya berikan kepada adik saya ini ya, Mbak Afifah ya, mungkin malah seusia anak saya ini. Mbak Afifah Husna Az-Zahra ya, mudah-mudahan studinya lancar ya. Kemudian nanti kalau bisa kembali ke kampus UM, bisa nggak nanti setelah studi? Insya Allah bisa.
Ya kembali ke UM lah gitu ya, alumni terbaik kembali ke kampus. Tolong diterima sertifikat dari KUM. Terima kasih. Selanjutnya tidak lupa sertifikat saya berikan kepada adik saya juga ini, Mbak Gama Rahmita Ureka Hakim, SPD Magister Psikologi, yang juga psikolog dan dosen UM. Tolong diterima, ini sertifikat ini juga bermanfaat, berguna untuk angka kredit ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Dan nanti pada acara yang lain mudah-mudahan juga masih berkenan untuk membantu IKUM. Selalu cinta Ika, selalu bersedia Ya. Ibu. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah penutup dalam kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kami untuk bisa sharing pada teman-teman calon wisudawan, anggota baru IKUM. Nah, kami akan menyebutnya seperti itu gitu ya. Anggota baru IKUM, terima kasih atas sharing-sharing dan juga inspirasi yang bisa diberikan. Kepada adik-adik, selamat datang menjadi anggota baru IKUM. Mari kita harumkan alma mater kita. IKUM selalu di hati. Terima kasih, saya akhiri sebagai MC dan moderator. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.